Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara ngerender sebuah potongan bangunan secara perspektif, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan tools di Photoshop, teman-teman bisa cek video gue yang denah atau yang potongan. Di situ gue udah ada jelasin tools-tools apa aja yang biasa gue pakai dan cara pakainya seperti apa. Di video tersebut gue juga ada cantumin link download brush. Nah, di link download brush itu ada model pohon, orang-orangan, kemudian ada mobil, ada bangunan belakang dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah foto before sebelum direndernya. Di sini mentahnya modelingnya itu menggunakan SketchUp, teman-teman. Kemudian dari SketchUp gue save view-nya. Kemudian gue render menggunakan Artlantis dan kemudian di retouch menggunakan Photoshop CC 2019. Oke, di sini kita langsung lompat ke Photoshop-nya, teman-teman ya. Nah, di sini gue udah ada modelingnya dan yang gue render dari Artlantis tuh outputnya seperti ini. Jadi kelebihan di Artlantis ini kita bisa render materialnya doang, teman-teman. Semua material yang sejenis yang namanya sama dari SketchUp atau dari Artlantisnya di render, dia akan menjadi satu warna. Maka dari itu misalkan di sini kita mau select jalan, misalnya kita mencet W adalah shortcut untuk Magic Wand, kemudian kita ke material ID dan kita select, dia otomatis akan nge-select semua yang materialnya adalah si aspal warna hitam ini. Oke, kita nggak akan bahas itu lebih jauh, itu cuman buat perkenalan aja buat teman-teman. Soalnya setahu gue sekarang di Lumion tuh juga udah bisa. Ini dulu kerjaan mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Di sini kita akan bahas aja di layer-layer ini ada apa aja. Supaya bisa jadi potongan perspektif seperti tadi awal gue kasih lihat. Oke, di sini jadi pada bagian bawah ini adalah background-nya dan bagian atas nanti adalah yang bagian foreground-nya. Kita langsung coba cek ya. Nah, di sini gue langsung kasih untuk background bagian bawah seperti ini. Ini gue kasih awan. Ini gue cari di Google lah gambarnya teman-teman. Kemudian langsung gue copy paste doang. Bisa kita lihat nih kan ada 4 nih, ada 1, 2, 3, 4. Ini juga sama kan. Gue langsung copy paste biasa. Kemudian di bagian atas nih gue juga kasih langit, cari gambar di Google Sky JPEG atau PNG terserah. Pokoknya di sini gue langsung tumpuk-tumpuk aja. Next di sini gue kasih awan lagi di bagian ininya. Gue kasih cloud. Ini juga gue kasih cloud lagi. Oke, lanjut di bagian atas layer setelah modeling sini gue kasih edge daripada modelingnya gue, teman-teman. Bisa kita lihat di sini contoh sebelum gue kasih edge-nya itu bisa kita lihat dia seamless kan, ditekukan seperti ini nih, harusnya tekukan, cuman dia nggak ada garisnya. Nah, gue mikir kayaknya perlu garis nih supaya menandakan dia lebih potongan perspektif. Nah, maka dari itu gue tambahin. Nah, tambahinnya ini pun gue juga dari SketchUp. Langsung gue export si gambarnya karena kan view yang di SketchUp sama dengan view yang di Artlantis gue render. Nah, maka dari itu di sini langsung gue timpa aja. Nah, kalau misalnya kita lihat gini kan kayak lebih bagus kan jadinya. Gak tahu sih, menurut gue lebih bagus. Sebenarnya bagus itu subjektif sih. Oke, lanjut setelah gue tambahin edge daripada bangunannya, sini gue tambahin untuk atasnya. Nah, ini atasnya gue kasih tekstur atap. Kita lanjut lagi ke atasnya. Di atasnya ini, di bagian kiri ini gue berasa terlalu sepi menurut gue sebelumnya. Jadi dari modelingnya teman gue ini, dia terlalu sepi, maka dari itu sini gue bikin bangunan-bangunannya lagi. Ini gue push satu-satu, ketinggiannya ini gue ngasal aja. Pokoknya yang penting kelihatan rame lah teman-teman. Kemudian juga ini gue kasih 2 warna yang berbeda. Pertama dia yang warna transparan biasa, kedua yang transparan warna biru. Supaya ini aja sih, supaya ada variasi aja sih ini menurut gue. Oke, kita lanjut. Nah, di sini gue kasih untuk yang tekstur tanaman. Nah, ini bisa kita lihat tekstur tanamannya kan belum kelihatan. Maka dari itu gue bikin hijau. Nah, di sini juga gue kasih hijaunya dia lebih real, teman-teman, lebih real lagi. Ini gue tambahin pencahayaan pakai brush nih contohnya. Di video sebelumnya gue udah contohin sih, cuman di sini gue contohin lagi. Oh ya, ini BTW kalau misalnya teman-teman download link, di sini ada lens flare, kemudian ada tree, ada segala macam. Nah, gue pengen kasih lihat yang general brush nih, yang cara nambahin si cahayanya.
Pertama teman-teman ke brush, teman-teman klik B, brush, kemudian teman-teman pilih yang soft round, kemudian teman-teman pilih yang modenya color dodge. Nah sini teman-teman kecilin. Nah kemudian sini teman-teman tinggal warnain, tuh kan teman-teman bisa kita lihat dia langsung terang. Nah gimana caranya supaya bagus? Supaya bagus caranya pertama kita kontrol klik layernya supaya dia nge-select hanya material si hijau, baru kita warnain. Nah jadi dia gak akan luber ke bagian ini nih. Paham ya teman-teman ya? Ini sedikit aja sih. Mungkin ntar kalau misalnya butuh pengetahuan seperti ini, gue akan bikin di video sendiri lah supaya lebih jelas teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian di sini gue kasih tekstur hijau rumput. Kemudian di sini gue ada kasih layer jalan supaya dia naik ke atas, nggak kalah sama layer yang udah kita kasih tadi. Kemudian di sini ada di bagian terpotong gue bikin dia berwarna hitam. Nah berwarna hitam pun nih gue ambil dari SketchUp teman-teman. Jadi dari SketchUp teman-teman bisa pilih mode di mana yang bagian terpotong itu akan memiliki warna solid yaitu hitam, merah segala macam juga bisa sebenarnya. Cuma di sini gue pilih hitam. Kemudian langsung gue timpa aja di gambar ini. Lanjut. Nah di sini gue bikin dia lebih hitam lagi seperti ini. Next di bagian bawahnya ini gue bikin dia tanahnya teman-teman. Nah di sini gue juga kasih tekstur seolah-olah ada tanahnya. Karena makin ke bawah dia tanahnya makin dalam, jadi gue bagian bawahnya nggak gue kasih tekstur supaya memberikan kesan makin ke bawah tuh makin gelap. Oke, lanjut di sini di layer ini gue kasih garis potongan hitam di bagian persis yang tanah terpotongnya supaya lebih tegas lagi teman-teman. Lanjut di sini gue meneruskan yang tekstur rumput di bagian dalam tapak kita. Ini juga yang rumput, jadi tadi ada ini, ada ini, ada ini. Lanjut lagi teman-teman, di sini gue tambahin pohon-pohon. Pohon-pohon, ini kayak ada sampai atas pohon semua nih. Nah, kemudian di sini ada mobil, mobilnya ini gue cuman terangin doang sih. Nah, ini kan sebelumnya kurang kelihatan, sini gue terangin. Kemudian ini ada pohon lagi. Oke, pohon teman-teman, pohon. Nih pohon di sini juga gue tambahin nih. Nah ini juga pohon nih gue tambahin sini seperti itu teman-teman. Nah kemudian sini ada pohon sebelah sini nih, pohon di jalan nih gue tambahin juga. Masih pohon. Oke, ini kemudian ada tekstur air nih, dia seberangnya nih ada kali, jadi kita kasih tekstur air. Sebelumnya dari Atlantis tuh soalnya cuman seperti ini, kurang bagus, kita langsung timpa pakai tekstur air aja. Ini ada pohon lagi nih di bagian ini. Nah kemudian sini ada gue kasih orang-orangan. Ini orang-orangannya gue kasih warna berbeda supaya eye catching aja teman-teman, supaya beda. Lanjut di sini gue menambahkan filter brightness, hue, saturation supaya dia lebih berfokus ke bagian bangunannya. Nih, supaya dia lebih fokus kemari. Kalau misalnya kita lihat sebelum kita kasih kan dia rada saturation gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat dia lebih fokus lagi ke bagian potongan perspektifnya. Kemudian di bagian layer berikutnya nih gue memberikan yang namanya semacam lens flare. Nih, teman-teman lihat nggak? Ketika gue nyalain dia ada gini-gini. Tuh. Off on. Kemudian sini gue juga tambahin awan. Nih kemudian gue tambahin lens flare-nya nih di sini. Lens flare-nya gue rasa kurang terang, tapi nggak apa-apa, cuma buat pembahasan kita aja. Lanjut di sini ada burung. Nah ini burung kayak udah wajib sih di setiap gambar perspektif tuh selalu ada burung. Nah ini sebenarnya nih di bagian kanannya nih bisa gue isi nih, cuman karena dari temen gue tuh dia cat-nya kan nggak ada, jadi gue susah mau push tuh juga bingung. Karena dari cat-nya pun nggak ada. Kalau yang bagian sini nih ada nih cat-nya. Nah bagian sini nggak ada. Kalau misalkan yang kanan itu ada bangunan-bangunan, pasti akan jadi lebih bagus lagi. Kemudian di sini gue yang bagian bukan jalanan gue bikin abu nih yang ini. Jadi benar-benar yang warnanya abu gelap adalah hanya yang jalan. Ini jalan sini abu gelap, dan yang di kanannya gue bikin abu muda supaya nggak nyaru teman-teman.
Nah ini kan kalau gini kan nih kesannya jalan, nih jalan. Nah bagian ini gue bikin abu muda. Kemudian sini gue kasih efek si photo filter. Kalau misalkan teman-teman nanya di mana nih posisinya ada di FX, kemudian teman-teman tinggal cari di sini photo filter. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin level, curve dan sebagainya pun juga boleh. Contohnya seperti ini. Ini tergantung benar-benar referensi teman-teman, seleranya mau seperti apa. Kalau menurut gue seperti ini udah cukup, ya udah it's okay. Nah kemudian di sini gue juga tambahin yang namanya editan kamera raw filter. Teman-teman ke filter, kamera raw filter. Kemudian di bagian sini, bagian kanan atas nih teman-teman pastikan teman-teman klik supaya ketahuan gambar teman-teman tuh overexposure atau enggak. Contoh, misalnya sini exposure kita ke kananin, jebret. Nah bisa kita lihat dia kan ada merah nih, ada bagian yang merah. Berarti menandakan gambar teman-teman itu overexposure, terlalu terang. Nah sini juga teman-teman bisa edit kontrasnya lah, highlightsnya, shadow dan sebagainya lah. Clarity, dehaze, warna ya gitulah teman-teman. Oke, jadi ini adalah finalnya. Jadi deh seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.